Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pemegang presidensi G20. Kepala negara bersama rombongan tiba di Munich International Airport, Jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7. Yang turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di Munich diantaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Tony Haryono. Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Jerman sebelumnya untuk menyiapkan kunjungan Presiden Joko Widodo. Presiden berada di Jerman untuk menghadiri KTT G7, di mana Indonesia di sini adalah sebagai negara mitra dari G7. Indonesia juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini dalam kapasitas sebagai pemegang presidensi G20. G20 adalah sebuah forum internasional negara-negara dengan ekonomi terbesar yang berfokus pada koordinasi kebijakan dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Sedangkan Group of Seven atau G7 adalah sebuah grup yang terdiri atas 7 negara, yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Negara-negara anggota G7 adalah negara-negara yang mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global atau sekitar 263 triliun dolar Amerika. Dalam forum KTT G7, Indonesia akan mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina, serta secepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan serta krisis energi yang sedang melanda dunia. Setelah dari Jerman, kepala negara akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina dan menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian. Dengan misi yang sama, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Selepas dari Eropa, Presiden akan bertolak ke Persatuan Emirat Arab dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab. Tim TV One mengabarkan. Sebelum puncak acara KTT G20 di Bali pada November nanti, hingga saat ini ada berbagai side event presidensi G20 yang dilaksanakan di beberapa daerah. Salah satu side event G20 yang tergolong non-substantif adalah keberadaan paket wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Paket wisata ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di tanah air. Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Dengan Indonesia memegang presidensi G20 tahun ini, maka ada banyak peluang untuk membuka beragam paket wisata di Labuan Bajo sehingga destinasi wisata ini semakin terkenal untuk turis lokal maupun mancanegara. Sejumlah paket wisata yang disediakan di Labuan Bajo diantaranya adalah Komodo Express, Komodo Package Lifeboard, Komodo Cruise Adventure, Komodo Package, Komodo Adventure, dan The Drum Houses of Wairebo. Keenam paket ini dipersiapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Indonesia Inbound Tour Operator Association, serta berkolaborasi dengan pelaku industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten setempat. Indonesia ingin menunjukkan kepada para delegasi KTT G20 untuk datang ke Labuan Bajo dan melihat pembangunan di sektor pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Paket wisata G20 di Labuan Bajo akan dimanfaatkan sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan tema G20, Recover Together, Recover Stronger, paket wisata di Labuan Bajo adalah bentuk kerjasama dari berbagai pihak.
Momen perhelatan KTT G20 akan membuka kesempatan untuk berkolaborasi secara global, apalagi dengan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia. Tim TV One mengabarkan.